Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada MK Oceanografi Umum, teori yang kedua, teori mata pertemuan kedua. Walaupun kita sudah bertemu di kelas, saya ingin menganalisis ataupun menjelaskan sekali lagi materi untuk yang divideokan. Untuk kalau kalian ingin mengulang mendengarkan penjelasan, walaupun kita sudah bertemu 2 jam untuk menjelaskan materi ini. Materi kedua tentang pembentukan laut, teori dan analisa pembentukan lautan, massa daratan, dan laut. Oke, slide yang pertama. Nah, teori dan analisa pembentukan lautan, massa daratan, dan laut. Umur bumi sekarang diperkirakan sudah mencapai 4, miliar tahun yang lalu. Jadi sudah lama. Sebelum masa dinosaurus lah, lewat yang pertama kali itu. Karena dia ada tahapan-tahapannya, ada zaman dinosaurus, zaman prasejarah, zaman apa nih yang pertama kalinya. Ada 3 teori tentang asal-usul bumi, yaitu teori pelepasan lempeng yang diutarakan oleh Laplace tahun 1796, yang beranggapan bahwa bumi merupakan bagian dari pada tata surya. Mulanya berasal dari gumpalan-gumpalan kabut yang berputar berpilin. Di sini maksudnya awalnya dia berkabut, semacam ada uap lah pasti kalau kabut kan, berputar terus, berputar menjadi padat, padat, kemudian menjadi ini padat tuh mungkin ada cairan panasnya ya, karena uap kan lama-lama mengeras dan membentuk bumi. Kemudian bentuknya itu kan saling berputar rotasi, kemudian lemparan padatan isi dalamnya itu membentuk sebuah benua atau pulau lah, atau teori persepasan lempeng ini mungkin disebut teori nebula, diteruskan oleh kemudian awalnya oleh Swedenborg, kemudian dikembangkan oleh Laplace. Teorikan Laplace namanya. Ada 2 orang ya. Nah, kemudian dan seterusnya menjadi cairan pijar. Nah, uap tadi seperti saya bilang menjadi cairan pijar, kemudian cairan pijar itu cairan panas. Nah, cairan panas itu dari uap menjadi cairan panas, pembukuan akibat penurunan temperatur. Pada kondisi ini, bumi dalam keadaan tidak stabil, pada bagian dalamnya masih cair dan panas. Ya, kondisi bumi diperkirakan tidak stabil karena masih cairan panas, belum padat. Sehingga terciptalah kondisi di mana mudah terjadi peretakan-peretakan di antara 2 lapisan yang berbeda fase. Nah, di situ pada saat perputaran bumi kan ada cairan yang panas tadi, ada juga yang keras di situ karena masih belum padat. Itu jadi sangat mungkin terjadi peretakan-peretakan yang akan menyebabkan terjadinya celah untuk lautan. Terjadi peretakan-peretakan dan mungkin dalam waktu yang relatif agak lama bumi tetap berputar dan bergerak mengelilingi planet induk matahari. Nah, ini juga dia tetap sambil berputar mengelilingi matahari, bumi juga rotasi, jadi putarannya sangat banyak. Jadi wajar kalau dia terjadi peretakan-peretakan. Kemudian terjadilah pelepasan sebagian lapisan luar dari bumi akibat adanya gaya lemparan sentrifugal yang tidak seimbang dengan gaya tarikan bumi sentripetal. Nah, di sini terjadinya benua atau pulau ataupun retakan lautan tuh karena dia selain berputar, bumi itu berputar pada porosnya, kemudian juga dia ada gaya tarik gravitasi. Jadi ada yang lemparan tuh sentrifugal untuk dia rotasi, kemudian ada sentripetal tuh yang punya gaya gravitasi. Jadi saling berputar seperti ini, dia juga menarik ke dalam. Kemudian ada lagi teori undasi. Terlepasnya sebagian permukaan bumi tersebut, maka terbentuklah cekungan yang nantinya terisi air untuk lautan. Nah, permukaan bumi yang terlempar oleh perputaran juga, semua kan bumi berputar. Jadi teori undasi ini, bagian terlepasnya putaran itu, maka akan terisi dengan lautan. Telah dijelaskan oleh Van Bemmelen bahwa adanya permukaan bumi yang tidak rata, yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan pegunungan diakibatkan oleh gelombang turun naiknya terhadap bumi yang cair. Nah, waktu ketika bumi itu masih cair, bukan belum padat lah. Nah, itu jadi ada pelemparan tadi. Nah, terbentuklah nanti ada cekungan, ada tonjolan. Kalau tonjolan mungkin gunung, nanti kalau cekungan dia laut. Nah, timbulnya gerakan gelombang tersebut akibat pengaruh pemisahan magma dari yang basah ke yang asam dan dari basah yang ke ultra basah, sehingga terdapat 4 susunan magma, yaitu mulai dari atas, asam, intermediat, basah, dan ultra basah. Nah, timbulnya gelombang tersebut akibat pengaruh pemisahan magma. Jadi magma ini dia berpisah lagi, dia dari yang basah memisahkan diri yang ke yang asam, kemudian juga basah memisahkan lagi yang ke ultra basah.
Nah, di situ timbulnya terjadi gelombang pemisahan antar antar magma waktu ketika masih belum padat. Nah, pemisahan-pemisahan itu dia mengakibatkan perbedaan gelombang yang mengakibatkan nanti struktur permukaan bumi tidak merata. Itulah yang mengakibatkan terjadinya lautan ataupun yang gunung tadi. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini magma di bawahnya, di bawah lautan. Nah, ini permukaan bumi yang lainnya. Kemudian juga ini gambaran yang dua dimensinya ya. Nah, dia pun ada proses-prosesnya lagi, ada pendinginan, ada mencair lagi, ada menguap ke udara, air hujan. Saling berputar lah siklus bumi ini. Ada juga teori tektonik lempeng. Diawali suatu anggapan bahwa benua yang sekarang ini selalu bergerak terapung di atas badan cair. Jadi beranggapan bahwasanya kepulauan ini dia padat, tapi dia mengapung di atas perairan. Nah, kemudian banyak bukti dan gejala-gejala pergerakan lempeng bumi dapat dipelajari seperti terjadinya busur gunung api di Indonesia, jalur gempa bumi, dan naiknya suhu air laut. Nah, sini banyak pembuktian dari teori lempeng. Maksudnya itu ada gunung api di Indonesia itu kan ada banyak lah, panjang ya tuh kan. Nah, itu dianggap salah satu lempengnya. Kemudian jalur gempa bumi itu maksudnya wilayah yang berada yang sering terjadi gempa bumi, karena kan biasanya itu di daerah khatulistiwaan, daerah yang apa tuh, yang lemparannya rotasi buminya tuh jauh, karena kalau bulat itu dia di tengahnya, kalau atas kan subtropis. Nah, yang apa tuh, yang tropis tadi, yang khatulistiwa itu kan putarannya paling jauh tuh, mungkin di situ yang banyak lemparan magmanya ke situ, jadi agak mudah terjadi gunung api ataupun daerah jalur gempa, ataupun yang paling keras putarannya, jadi sering terjadi gesekan lempeng. Kemudian bentuk kecocokan di antara kedua pulau. Nah, maksudnya tadi kan awalnya dia satu kesatuan tuh, terasa di pelemparan atau apa, jadi dia memisah sedikit-sedikit. Jadi permisahan itu sangat lama, jadi tidak terasa hampir beratusan tahun atau miliaran tahun. Nah, jadi pemisahannya itu dianggap Afrika dan Amerika Selatan tuh awalnya sama, kemudian karena berpisah jadi terpisah masing-masing, jadi jauh ya. Mungkin kalau diperkirakan nih agak mirip ya, karena akibat gaya konveksi, gaya perpindahan panas oleh pergerakan fluida. Nah, jadi kan perpindahan panas itu kan masih ketika cair itu apa ya, mengakibatkan kalau masih terjadinya pemadatan ataupun belum padat sekali, kalau masih bisa peluang tergeser. Ini pada zaman dulu, kalau sekarang mungkin sudah agak jarang tergeser karena kan sudah padat. Kemudian dari ketiga teori tentang asal-usul lautan dapat disimpulkan bahwa teori pelepasan lempeng adalah teori fase tertua. Nah, ini sudah teori paling lama nih maksudnya. Waktu zaman dahulu lah teori ini. Kalau yang teori yang sebelumnya itu udah diperbaharui lagi. Maksudnya di bawah teori lempeng lah munculnya. Teori undasi sedangkan teori undasi yang tadi kabut, bukan kabut, yang sebelum kabut. Teori undasi merupakan pembuktian gangguan keseimbangan isostatik. Isostatik itu kondisi keseimbangan gravitasi antara lapisan kerak bumi dan mantel mengakibatkan kerak seolah mengapung di atas mantel. Nah, ini dia mantel bumi, ini mantel bumi yang bagian hampir luarnya, kerak ini bagian paling luar. Jadi teori undasi itu menjelaskan atau mengisyaratkan bahwasanya keseimbangan isolastik itu berpengaruh terhadap gerakan vertikal setelah pembentukan kulit bumi. Nah, di situ kan vertikal itu kan yang atas bawah ya. Jadi ada mengakibatkan ada yang dalam, ada yang rendah. Nah, di situ yang akibatkan terjadinya gunung atau lautan oleh teori undasi tadi, oleh keseimbangan isostatik. Kemudian sedangkan teori tektonik lempeng membahas lebih jauh tentang pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng itu ada 3 jenis. Ada divergen yang saling menjauh, pergerakan lempeng konvergen yang saling bertabrakan tapi tidak, salah satu ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ini mengakibatkan terjadinya gempa atau salah satu gempa yang mengakibatkan tsunami ya. Karena kan nanti ada airnya bisa naik ke atas, kemudian ataupun dia
ada yang surut dulu, kemudian pas ketika kembali lagi lempengnya dia akan eh, menguap, terlempar ke atas. Nah ini salah satu konvergen ini sangat besar lah dampaknya terasa kalau ada gempa. Kemudian ada transform, transform itu bergerak ke samping ya, memisah ini. Itu juga lumayan terasa lah untuk gempa. Nah ada gerak konvergen seperti ini, gerak divergen yang menjauh, gerak transform. Nah ini juga kalau misalkan nih permukaan tanahnya ketika ada yang magma tadi muncul ke atas, nanti akan bergerak secara divergen, menjauh lah ibaratnya misah ini. Nah pada mulanya para ahli percaya bahwa bentuk dan kerak bumi adalah tetap dan tidak berubah. Maksudnya kerak samudra, kerak benua itu begitu-begitu aja tidak berubah. Mereka berpikir bahwa sifat-sifat topografi utama bumi ini termasuk lautan dan daratan dan pulau-pulau yang sudah ada berbentuk pada saat ini seperti itu. Ya, memang bentuknya mungkin seperti ini, cuman dengan adanya pergeseran lempeng seperti ini, nah lempeng ada konvergen, kemudian juga ada penukaan naiknya magma, kemudian pergerakan lempeng itu juga akan mempengaruhi dorongan magma, kemudian juga permukaan bumi, jadi ada sedikit perubahan, tidak menetap. Tapi kalau dari kita lihat dari luar mungkin sama, cuman kalau dari bagian dalam ini yang mengakibatkan perubahan. Jadi ada tergeseran sedikit atau apa. Jadi kita tidak akan begitu terasa lah, tapi perubahannya ada. Akan tetapi dari hasil penelitian geologi modern menunjukkan suatu gambaran yang sangat berbeda. Sekarang sudah jelas bukti bahwa kerak bumi itu telah dan masih terus mengalami perubahan-perubahan. Tapi dengan ilmu yang terkini, bumi itu berubah dan bergeser. Ini awalnya nih dianggap. Nah, zaman Permian, zaman Triasik, zaman Jurassic dinosaurus, zaman Cretaceous dan zaman sekarang. Dia tuh emang utuh, cuman bergeser dengan waktu yang sangat lama. Nah, jadi bumi itu emang bergerak, ataupun adalah pergerakannya, tapi tidak tidak dalam waktu yang singkat bisa dilihat. Oke, sekian materi pengulangan kembali kuliahnya. Semoga dapat dimengerti untuk bahan ujian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.